Topik berikutnya adalah repositori online. Apa itu online repository? Atau repositori itu dulu. Jadi repositori adalah tempat penyimpanan bahan-bahan digital yang dihasilkan oleh suatu institusi. Kemudian eh, electronic repository atau eh, online repository menyimpan aset atau kekayaan ilmiah dalam bentuk digital yang digunakan untuk mendukung institusi melaksanakan fungsi dan tugasnya. Konten repositori berupa hasil akhir atau output dari satu kegiatan unit kerja atau institusi, bukan aset atau dokumen yang masih dalam proses. Jadi yang biasa disimpan di online repository adalah produk akhir yang tidak akan berubah lagi. Nah, contoh konten repository misalnya kalau di kampus ini, misalnya skripsi mahasiswa. Jadi skripsi mahasiswa itu disimpan di sebuah repository di mana nanti bisa dibaca oleh semua orang. Kemudian contoh konten yang lain, laporan penelitian dosen. Jadi kesamaan dari skripsi dan laporan penelitian itu kan sudah dokumen final, tidak berubah lagi. Nah, manfaat online repository apa? Jadi online repository itu merupakan produk intelektual dari suatu institusi. Kalau kita simpan dengan baik, maka yang pertama tidak akan hilang. Beda dengan kalau kita simpan dalam bentuk kertas atau hard copy gitu, kertasnya bisa rusak, bisa dimakan rayap, bisa basah dan sebagainya. Tapi kalau tersimpan dalam bentuk dokumen online, itu akan lebih lama dapat digunakan. Ya, selama mesin penyimpannya tidak rusak. Kemudian juga akan lebih mudah untuk dibaca orang lain. Jadi karya yang disimpan atau dokumen yang disimpan dalam bentuk online repository dapat diakses semua orang. Jadi dapat membuat kita lebih dikenal di masyarakat. Kemudian aksesnya akan lebih mudah dan cepat. Mudah dalam pencarian, mudah untuk disitasi, dan sebagainya. Jadi misalnya kita membaca skripsi mahasiswa tidak perlu datang ke perpus, kemudian kalau butuh data di fotokopi gitu, nah cukup diakses dokumen di online repositorinya. Jadi apa saja yang bisa jadi konten di online repository? Yang pertama karya ilmiah, skripsi mahasiswa itu termasuk karya ilmiah ya, karya ilmiah, kemudian laporan penelitian dosen tadi, jurnal, proceeding conference, dan sebagainya, atau itu yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan seperti dokumen teknis, ya semacam laporan untuk internal saja yang tidak dipublikasikan itu juga bisa diletakkan di e-repository. Atau e-repository juga bisa menyimpan dokumen-dokumen yang bukan karya ilmiah. Misalnya Renstra, kebijakan universitas, peraturan universitas, dan sebagainya, SOP. Nah, contohnya Standard Operating Procedure atau SOP pelaksanaan UAS. Itu kan disimpan di website Philcom atau di online repository Philcom. Anda bisa mengakses di situ. Sudah baca belum? Nah, seharusnya sebelum UAS Anda baca. Jadi ya dokumen-dokumen seperti SOP juga bisa disimpan di online repository. Nah, Universitas Brawijaya punya repository, alamatnya di repository.ub.ac.id. Bisa Anda cek di situ. Tapi websitenya ada, tapi silakan Anda coba. Sepertinya juga belum berfungsi. Jadi waktu kita mencari dokumen langsung keluar error gitu. Tapi websitenya sudah ada. Kemudian itu yang milik Universitas Brawijaya, yang repository secara umum. Tapi yang terkait dokumen-dokumen buku-buku di perpustakaan kita juga punya di jilib.ub.ac.id. Nah, ya di sana menyimpan beberapa dokumen yang karya ilmiah ya, biasanya skripsi mahasiswa atau buku yang bisa kita kunjungi. Ya ini situs lain dari perpustakaan.
Nah, Filkom sendiri juga punya repositori. Kalau yang berbentuk hard copy, ini disimpan di ruang baca. Ruang baca itu di gedung G lantai 2. Kalau Anda pernah berkunjung di sana. Di sana menyimpan dokumen dalam bentuk hard copy. Tetapi dokumen dalam bentuk soft copy kita simpan dalam bentuk lain. Jadi skripsi mahasiswa misalnya itu disimpan di sebuah jurnal JPTIK. Jadi skripsi-skripsi mahasiswa yang sudah diujikan atau sudah mahasiswa yang sudah lulus kita simpan di sini sehingga semua orang bisa mengakses. Karena semua orang bisa mengakses, nanti semua orang juga bisa menilai. Misalnya nanti ditemukan plagiat gitu, jadi misalnya ada penulis di universitas lain komplain, loh ini jurnalnya anak Filkom kok sama dengan karya saya yang sudah saya publikasikan sejak lama gitu. Nah, dengan disimpan dalam bentuk online, peluang kecurangan seperti itu akan susah terjadi. Dan juga sebaliknya, nanti misalnya skripsi Anda dijiplak orang lain, kita membuktikannya gampang gitu, membuktikannya mudah loh. Karya saya itu sudah saya simpan di online repository sejak lama, tapi kok ditiru orang gitu. Jadi salah satu manfaat karya ilmiah diletakkan di online repository seperti itu juga. Jadi mencegah plagiasi. Kemudian, nah selain jurnal untuk skripsi, Filkom juga punya jurnal nasional. Jadi jurnal nasional yang terakreditasi. Terakreditasi ini artinya memiliki reputasi atau track record yang baik ya. Jadi tidak sekedar skripsi yang hanya diuji oleh dosen penguji internal. Jurnal nasional itu pengujinya biasanya dari luar lembaga, sehingga kualitas artikel-artikel yang ada di sini lebih valid atau lebih bereputasi. Nah, ini adalah jurnal lain yang dipunyai Filkom selain JTIK tadi. Cuman kalau JTIK berbahasa Indonesia, kita punya jurnal lain, Journal of Information Technology and Computer Science atau disingkat dengan GTEx. GTEx ini berbahasa Inggris sehingga memungkinkan pengguna atau pembaca dari seluruh dunia untuk mengakses artikel-artikel yang tayang di GTEx. Kemudian ada jurnal yang masih baru banget, khusus jurusan sistem informasi. Jadi jurusan sistem informasi kan punya 3 prodi, sistem informasi, teknologi informasi, dan PTI. Nah, artikel-artikel atau hasil-hasil penelitian terbaru terkait 3 bidang itu dapat dipublikasikan di jurnal SI ini.